Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bahtiar, NIM 130202102228, kelas A5. Saya akan menjelaskan materi pengantar teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1 pengantar teknologi informasi, yaitu sebutkan dan jelaskan beberapa booting pada sistem operasi. Adapun jenis booting pada sistem operasi yaitu yang pertama adalah cold booting. Cold booting ialah menyalakan komputer dari keadaan benar-benar mati. Yang kedua, warm booting. Warm booting ialah menyalakan komputer dari keadaan tidak aktif seperti pada saat standby. Yang ketiga, soft booting. Soft booting ialah proses booting yang dilakukan oleh sistem perangkat lunak komputer. Yang keempat, hard booting. Hard booting ialah proses booting yang dilakukan secara paksa dengan perangkat keras. Yang kelima, reboot. Reboot ialah proses mematikan komputer lalu menyalakan kembali hingga bisa digunakan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2 pengantar teknologi informasi, yaitu uraikan secara umum tahapan-tahapan yang terjadi pada proses booting. Adapun tahapan-tahapan pada proses booting yaitu: pertama, pencet tombol power komputer. Yang kedua, seketika komputer dihidupkan, keadaan memori masih kosong. Saat itu masih belum ada instruksi yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Namun, pengguna tidak perlu ikut memberi perintah karena prosesor memang dirancang untuk mencari alamat tertentu di BIOS. Disinilah akhirnya proses menjalankan BIOS. Yang ketiga, BIOS mengambil alih, lalu dilakukan pengecekan seluruh galat. Jika terdapat device yang bermasalah, proses tidak akan berlanjut, tetapi memberi peringatan tentang masalah device tersebut. Yang kelima, proses dilanjutkan dengan BIOS mencari kartu grafis yang tertanam pada komputer, dan setelahnya sistem BIOS menjalankan kartu grafis. BIOS tidak ketinggalan pula untuk pengecekan BIOS terhadap ROM atau disebut dengan ROM. Yang keenam, apabila seluruh proses pengecekan dari BIOS sudah dilakukan, kini giliran BIOS yang akan mencari sistem operasi yang sudah terinstal lalu memuatnya pada memori serta segera mengeksekusinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3 pengantar teknologi informasi, yaitu jelaskan proses startup pada sistem operasi Windows, yaitu MBR atau Master Boot Record. Adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian menload suatu program bernama NTLDR ke dalam memori. Selanjutnya NTLDR kemudian memindahkan komputer ke flat memory model atau yang disebut dengan bypassing the 640 KB memory restriction placed on PCS. Kemudian membaca file boot ini. Jika komputer mempunyai beberapa patris yang bootable, NTLDR akan menggunakan informasi yang terdapat pada file boot ini untuk menampilkan pilihan boot. Apabila hanya terinstall Windows XP saja, maka tampilan menu akan dilewati dan Windows akan menload Windows XP. Sebelum menload Windows XP, NTLDR membuka program lain ke dalam memori yang disebut ndteach.com. File ini melakukan pengecekan semua hardware yang terdapat pada komputer. Setelah semua hardware yang ditemukan di ndteach.com memberikan kembali informasi tersebut ke NTLDR. Selanjutnya NTLDR kemudian berusaha menload versi Windows XP yang dipilih pada step 3. Hal ini dilakukan dengan menemukan file entos krnl pada folder sistem S2 yang terdapat pada direktor Windows XP. Entos KRNL adalah program utama pada sistem operasi Windows, yaitu sebuah kernel. Setelah kernel tersebut di-load ke memori, NTLDR passes control of the boot process
to the kernel and to another file named HAL dll controls Windows famous hardware abstraction layer atau yang disebut dengan HAL. Selanjutnya CentOS KRNL kemudian menangani proses boot selanjutnya. Langkah pertama adalah menload beberapa low level system drives. Kemudian CentOS KRNL menload semua file-file yang dibutuhkan untuk membuat core atau sistem operasi Windows XP. Kemudian Windows akan memverifikasi apakah terdapat lebih dari satu konfigurasi hardware profile pada komputer. Kalau terdapat lebih dari satu hardware profile, Windows akan menampilkan menu pilihan. Tetapi apabila hanya terdapat satu profile, maka Windows akan langsung meload default profile. Sesudah Windows mengenali hardware profile yang digunakan, Windows kemudian menload semua device driver untuk semua hardware yang terdapat pada komputer. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan Welcome to Windows XP Boot screen. Yang terakhir, Windows menjalankan semua service yang dijadwalkan secara otomatis. Pada saat ini, tampilan monitor menampilkan logo screen. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi penjelasan teknologi, pengantar teknologi informasi. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.